Perkenalkan, nama saya I Gusti Komang Artaramana Aditya, nomor absen 16 dari kelas 3B MBI. Pada presentasi kali ini, saya mengangkat tema wisata tentang agrowisata Jatiluwih. Presentation outline dari PowerPoint saya, yakni pengertian agrowisata, keuntungan agrowisata Jatiluwih dan peranan penting kaum milenial dalam perkembangan agrowisata di Indonesia. Saya mulai dari pengertian agrowisata. Agrowisata secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yaitu agrotourism, yang merupakan perpaduan dari kata agro yang berarti pertanian dan tourism yang berarti pariwisata. Agrowisata dapat berarti berwisata ke daerah pertanian dan perkebunan. Pertanian yang dimaksud adalah dalam arti luas, meliputi pertanian rakyat, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Agrowisata merupakan salah satu alternatif potensial untuk dikembangkan di daerah pedesaan. Ruang lingkup dan batasan mengenai agrowisata dijelaskan bahwa agrowisata adalah satu jenis pariwisata yang harus menjadikan hasil pertanian, peternakan, perkebunan sebagai daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung. Dalam istilah sederhana, agritourism didefinisikan sebagai perpaduan antara pariwisata dan pertanian, di mana pengunjung dapat mengunjungi kebun, peternakan, atau kilang anggur untuk membeli produk, menikmati pertunjukan, mengambil bagian aktivitas, makan suatu makanan, atau melewatkan malam bersama di suatu areal perkebunan atau taman. Selanjutnya, kita akan menuju ke keuntungan dari agrowisata. Keuntungan agrowisata. Dari artikel yang saya baca, terdapat 4 keuntungan dari wisata agrowisata, yakni konservasi lingkungan, meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, memberikan nilai rekreasi, dan meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dimulai dari konservasi lingkungan. Pengembangan dan pengelolaan agrowisata harus menyatu dengan lingkungan alamnya, memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengembangan tidak merugikan lingkungan. Nilai-nilai konservasi yang ditekankan pada keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan dapat memberikan dorongan bagi setiap orang untuk senantiasa memperhitungkan masa depan dan pembangunan berkelanjutan. Agrowisata dapat mendorong promosi suatu negara lewat komoditi pertanian seperti halnya di Thailand yang memiliki hasil pertanian hortikultural, durian montong, jambu, paprika, ketimun, jeruk, dan lain-lain. Negara tersebut membuktikan bahwa produk wisata tidak selalu berbentuk wisata alam, tetapi inovasi terhadap hasil pertanian dapat mendukung peningkatan kunjungan wisata. Selanjutnya, meningkatkan nilai estetika. Lingkungan alam yang indah menimbulkan nilai estetika yang dapat diperoleh dari flora, fauna, warna, dan arsitektur bangunan yang tersusun dalam satu tata ruang yang serasi dengan alam. Setiap pengembangan agrowisata memiliki nilai keserasian dan manfaat.
Hal ini menjadi satu pertimbangan. Bangunan dengan desain alami dapat menyatu dengan alam akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sebagai tempat rekreasi, pengelola agrowisata dapat mengembangkan fasilitas lainnya untuk menunjang kebutuhan wisatawan. Perpaduan kegiatan rekreasi dengan pemanfaatan hasil pertanian dapat dikembangkan menjadi nilai ekonomis seperti menjual hasil pertanian. Pengunjung bisa memetik buah sendiri, kemudian ditimbang dan diberi harga untuk dibawa pulang. Selanjutnya, cara memetik buah atau yang lain memiliki nilai rekreatif yang tinggi sekaligus memiliki nilai edukasi bagi wisatawan. Dan yang terakhir, yakni meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agrowisata mendorong orang untuk menambah ilmu pengetahuan yang bernilai ilmiah. Pengelola agrowisata dapat menyediakan fasilitas untuk penelitian seperti kebun-kebun percobaan yang bersifat laboratorium alam maupun laboratorium yang bersifat tempat penelitian khusus dari berbagai jenis hortikultural dan jenis lainnya seperti hasil hutan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Kembali lagi ke presentation outline, kali ini akan membahas agrowisata Jatiluwih. Jatiluwih adalah sebuah desa yang mempunyai daerah hamparan persawahan luas dengan panorama sawah bertingkat yang indah yang terletak di wilayah Kecamatan Panebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Desa Jatiluwih terkenal sebagai tempat wisata dengan keindahan sawah terasering yang masih menggunakan sistem pengairan sawah tradisional Bali. Lokasinya terletak dekat dengan pegunungan Batu Karu dengan kondisi udara yang lumayan sejuk. Untuk mengunjungi objek wisata Jatiluwih dengan pemandangan sawah bertingkat-tingkat yang indah ini bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 50 km atau sekitar satu kurang lebih satu setengah jam dari kota Denpasar. Bagi Anda yang sedang liburan di Pulau Bali, objek wisata terasering Jatiluwih Bali ini bisa dijadikan pilihan untuk berlibur untuk menikmati keindahan panorama sawah pegunungan yang memikat hati. Selain daripada itu, Desa Jatiluwih telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 29 Juni 2012 karena mempunyai keunikan dan ciri khas pada sistem pertaniannya, yaitu menggunakan konsep filosofi Trihita yakni filosofi tentang keseimbangan antara manusia dengan sesamanya manusia dengan alam, serta manusia dengan Sang Pencipta. Kembali lagi ke presentation outline, sekarang saya akan membahas tentang peranan penting kaum milenial. Peranan penting kaum milenial pada agrowisata. Generasi milenial adalah konsumen wisata yang sangat potensial. Selain jumlah yang besar, karakter mereka secara tidak langsung sangat mendukung proses promosi agrowisata tersebut. Karenanya, pengelola wisata dituntut untuk mengikuti keinginan dan harapan mereka. Jika tidak, tentu mereka akan mengabaikan wisata kita. Secara berurutan, generasi milenial paling banyak menggunakan media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram. Jumlah pengunjung agrowisata Jatiluwih. Peranan kaum milenial bisa dilihat juga pada jumlah pengunjung agrowisata Jatiluwih pada tahun 2017, 2018, dan 2019.
Jumlah pengunjung pada tahun 2017 mencapai 250.000 pengunjung. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah pengunjungnya turun drastis yakni pada jumlah 57.606 pengunjung. Itu disebabkan oleh erupsi Gunung Agung yang ada di Bali yang membuat pintu masuk Bali, yaitu Bandara Gusti Ngurah Rai, ditutup untuk sementara. Dan pada 2019, jumlah pengunjung kembali meningkat drastis pada jumlah 271.771 pengunjung. Berikut adalah cuplikan dari agrowisata Jatiluwe. Baik, itu tadi cuplikan dari agrowisata Jatiluwe. Bisa kita lihat bahwa alam sekitar agrowisata Jatiluwe masih sangat terjaga, seperti sungainya yang masih sangat jernih, minimnya sampah-sampah, dan eh, pohon-pohon di sekeliling daerah agrowisata Jatiluwe masih sangat rimbun. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.